Sementara Bahtera Lee Jong Hun dan Moa tengah memanas untuk menuduhkan hatinya yang masih sulit memaafkan teman dekatnya merebut suaminya, Ayu Sabian, hingga bahteranya hancur. Riri Virus diketahui belum lama ini baru saja menginjakan kaki ke Tanah Suci untuk melakoni ibadah umroh. Di Tanah Suci itu, Riri tampak berpasrah diri sambil meneteskan air matanya kepada Sang Khalik. Unggahan itu diposting Riri melalui salah akun video berbagi miliknya dengan menuliskan caption, "Allah Maha Baik. Segala sesuatu mungkin terjadi jika Allah berkehendak." Tulis Riri penuh haru. Sekarang kalau ditanya nggak kecewa ya, kan udah masa lalu, udah 4 tahun, udah lama banget. Jadi ya nggak gimana-gimana, sekarang fokus ke diri aku sendiri aja. Terus sekarang ini rasa sakit hati ada, itu bukan fokus ke dia aja. Iya harus memaafkan. Karena kan sesama manusia, Allah aja bisa maafin manusianya, masa sama manusia nggak memaafkan. Jika penampilan Riri Virus saat berdoa di kota suci Mekah mendapat uluran simpati dan doa dari netizen, di kanal video berbagi yang sama, unggahan di akun Sabian Gambus yang menunjukkan Nisa Sabian saat menggunakan busana berwarna putih yang dipadu padan dengan hijab warna coklat muda saat tampil menghibur warga Cianjur, Jawa Barat belum lama ini, justru menuai hujatan dari netizen hingga sebagian kumandangkan suara boikot Sabian. Kalau saya support sholawat mereka, jadi berkarya terus, memberikan yang terbaik, jadi saling kita menjaga wilayah privasi kita masing-masing, karena bagaimanapun kita yang coba menilai hidup orang lain belum tentu hidup kita lebih baik dari yang kita nilai. Ya sampai saat ini aku belum pernah ketemu sih sama. Tapi komunikasi ada nggak? Enggak. Sama sekali nggak ada. Kan nggak penting juga komunikasi sama papanya, jadi sama itu enggak. Ya, belum lama ini terkuak fakta jika mantan suaminya Ayu Sabian diam-diam telah menikahi temannya sendiri, yakni vokalis band Gambus Sabian, Khoirunisa, atau yang kerap disapa Nisa Sabian. Pernikahan pasangan keyboardis dan vokalis yang sempat bikin geger jagat hiburan tanah air karena aksi cinta terlarangnya terkuak ini secara resmi sudah menikah pada 4 Juli 2024 lalu di kediaman Nisa yang digelar tertutup hanya dihadiri keluarga dan pihak KUA. Alhamdulillah, itu kan kabar bahagia ya. Jadi ya ikutan senang lah. Lagi pula aku udah tahu sebelumnya, jadi ya udah nggak kaget lagi. Karena kayak udah tahu sih, jadi ya udah nggak kaget lagi. Tapi tahu langsung atau gimana Kak? Tahu dari kabar burung kayaknya. Tahu sendiri aja sih. Pokoknya kalau misalnya urusan dia setelah pisah mau dia nikah atau enggak itu bukan urusan aku. Riri sendiri mengaku sudah mengetahui pernikahan suaminya dengan teman dekatnya itu, namun ia ogah mengumbar kabar pernikahan mantan suaminya. Apalagi Riri saat ini tengah berusaha menutup semua lembar kelamnya bersama sang mantan. Namun dari raut wajahnya saat tim Gospot jumpai, raut kekecewaan itu masih tampak dari wajah Riri. Apalagi ketika ditanya bagaimana hubungannya dengan Nisa Sabian saat ini. Bahkan dengan nada satir, Riri berharap mantan suaminya tak mengulangi kesalahan yang sama, yakni mengkhianati cintanya pada Nisa Sabian seperti yang dialaminya. Emang udah takdirnya mau gimana lagi, bismillah lah. Pokoknya kan mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat dan semoga ya setia lah sampai akhir hayat. Sama anak. Sebagian netizen ikut menyoroti postingan ritual ibadah umroh Riri yang berurai tangis di depan Ka'bah itu. Sebagian malah mewanti-wanti Nisa Sabian untuk berhati-hati karena orang tersakiti sudah mengadukan langsung ke pusat di mana doa dipanjatnya biasanya terkabul. Nisa Sabian gak takut ya? Wanita ini ngadunya langsung ke pusatnya. Tulis salah satu warganet. Ini Riri gak main-main, bekengane pusat. Nisa siap-siap.
tambah netizen lainnya. Urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Maksudnya udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Walah gawat kalau urusan backing-backingan plus dukungan netizen, pokoknya ngeri ya. Kan yang penting dirinya bisa move on dan lebih bahagia mendapatkan pengganti yang setia. Jangan kayak yang kemarin, udah nggak setia, direbut teman sendiri lagi. Ngenes. Kalau sekarang sih aku minta doa yang terbaik aja ya buat aku. Maksudnya itu kan udah masa lalu dan mereka juga akhirnya udah menikah. Nggak sih, kan hidup harus tetap berjalan. Masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak, dan doain biar dapat nanti yang lebih baik. Nasib tak kalah ngenes dari Riri Virus juga dialami Tengku Dewi Putri. Bak air susu dibalas air tuba, semua kesetiaan dan kesabarannya sebagai istri sekaligus seorang ibu justru dihianati suaminya sendiri, Andrew Andika. Tengku bahkan sudah beberapa kali dihianati sang suami, hingga wanita yang baru saja melahirkan anak keduanya ini memutuskan untuk berpisah dengan Andrew, meski suami yang sudah mendampinginya sejak tahun 2017 silam ini masih berusaha ingin kembali ke pelukannya. Ya alhamdulillah kalau masih ada rasa sayang kan pasti dia akan perhatian sama anaknya ya, kecuali dia udah lupa, bener-bener lupa kan takutnya amnesia lagi gitu kan ya kalau untuk soal keputusan kita udah sama-sama bulat sih untuk pisah. Alih-alih niat ingin kembali ke pelukan istrinya, tingkah Andrew malah kembali bikin jengkel Tengku Dewi setelah baru-baru ini ada salah satu warganet yang membagikan pesan berisi foto di mana Andrew tengah asik di sebuah klub malam bersama seorang wanita. Pesan ini pun sontak membuat Tengku Dewi kesal hingga kemudian ia mengunggah foto dan tulisan bernada kemuakan atas tingkah dan tabiat lelaki yang pernah begitu dicintainya. Apalagi kejadian ini berlangsung saat sidang cerainya belum rampung. Astaga, masih aja ketangkep bareng masih berhubungan. Ya Allah, buru-buru deh keluar akta cerai, biar gue nggak ngurusin yang beginian. Dibantuin supaya dapat kerjaan, dapat rezeki biar bisa bayar utang, ngeluarin dia dari rehab, malah dapat job dikit langsung dipakai. Tulis Dewi dengan nada kesal. Ya, namanya manusia kadang kepancing ya sama emosi-emosi sesaat, tapi kan saya langsung hapus. Kalian kok cepet banget nge-capture ya? Udah nggak emosi lagi kok. Maksudnya ya ini kan juga udah mau proses divorce ya, jadi ya aku yang salah sih, harusnya aku nggak usah ngurusin ya. Maksudnya ya udah gitu, jangan ke-trigger gitu loh, jangan kepancing-pancing lagi, itu juga akan mau pisah juga kan. Kekesalan Tengku Dewi pada Andrew benar-benar memuncak. Sudah didampingi saat menjalani rehabilitasi narkoba, diberi jalan pekerjaan, namun suami diharapkan kelak akan bertanggung jawab untuk nafkah anak-anaknya ini malah kembali berulah. Padahal ia sudah menasihati suaminya agar kelak mencari wanita pengganti yang baik-baik, jauh dari kesan dunia gemerlap malam. Itu aja, masa setiap tahun kita gitu-gitu aja, kita harus ada goals dong. Tengku Dewi semula ingin membongkar nama wanita yang tengah asik memeluk suaminya dalam sebuah klub malam. Tapi ia mengurungkan niatnya karena khawatir wanita yang diduga dari kalangan dunia hiburan itu namanya ikut meroket karena kedekatannya dengan suami sebentar lagi akan bercerai dengannya. NPD, NPD. Udah dinasehatin cari perempuan baik-baik, malah dapatnya begini-begini lagi. Memang gak bisa ditolongin NPD? Udah demikian, mayan buat lucu-lucuan sebelum bobo, tutur Dewi menghibur. Waduh, kalau udah tabiat susah berubah ya. Duh, Dewi mesti sabar-sabar ya. Semakin mendekati keputusan kan, jadi ya doain aja semuanya lancar, baik-baik sampai hasil persidangannya juga dua-duanya nggak ada rasa penyesalan, benci, dendam. Andrew juga kedepannya juga bisa balik-balik kerja lagi, tetap bisa ketemu anaknya kok.